Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasra dengan NIM 21030 dengan nomor 03 dari kelas Divisi B. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Irma SK Menkes selaku dosen pengampu mata kuliah epidemiologi gizi. Adapun topik yang saya bahas yaitu tentang stroke dengan judul jurnal faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stroke pada usia produktif. Jurnal ini ditulis oleh Martono Martono, Randy Editya Darmawan, dan Devita Nur Anggreni, yang di mana jurnal ini merupakan jurnal keperawatan Muhammadiyah dengan volume 7 nomor 1 pada tahun 2022. Kemudian ada pendahuluan. World Health Organization atau WHO mencatat 15,2 juta kematian pada tahun 2016 disebabkan oleh penyakit jantung iskemik dan stroke menurut World Health Organization tahun 2018. Indonesia sendiri kasus stroke menunjukkan kecenderungan peningkatan prevalensi yaitu sebesar 7 per mil atau per 1000 penduduk pada tahun 2013 dan 10,9 per mil atau per 1000 penduduk pada tahun 2018 menurut Kemenkes RI 2013 dan Kemenkes RI 2018. Kemudian di Provinsi Jawa Tengah sendiri, kasus stroke sudah mencapai 11,8 per mil atau per 1000 penduduk pada tahun 2018 menurut Kemenkes RI 2018. Kemudian penyakit stroke merupakan penyebab kematian tertinggi dengan angka kematian mencapai 605 jiwa di Kota Surakarta menurut Dinas Kesehatan Kota Surakarta tahun 2019. Puskesmas Setabelan merupakan salah satu puskesmas dengan jumlah kasus stroke tertinggi mencapai 342 kasus pada tahun 2015 sampai 2018. Dinas Kesehatan Kota Surakarta tahun 2016, 2017, 2018 serta tahun 2019. Dan menurut Puskesda tahun 2018 sebanyak 52,3 per mil atau per 1000 penduduk dan kasus stroke adalah usia produktif dengan rentang umur 15 sampai 64 tahun menurut Kemenkes RI 2018. Penyakit stroke dapat menimbulkan kecacatan berupa kehilangan motorik, kehilangan komunikasi, gangguan persepsi, dan kerusakan fungsi kognitif, baik bersifat sementara maupun permanen, menurut Smeltzer dan Bayer pada tahun 2012. Adapun tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan risiko stroke pada usia produktif. Adapun metode penelitian yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif korelasional dengan desain retrospektif. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pasien stroke yang tercatat dan berkunjung di Puskesmas Setabelan Surakarta pada bulan Januari 2015 hingga Oktober 2020. Dengan teknik sampling yang digunakan ialah total sampling berdasarkan inklusi dan eksklusi. Sampelnya berjumlah 112 responden. Kemudian ada hasil penelitian. Berdasarkan tabel 1 yaitu distribusi frekuensi. Berdasarkan tabel 1 didapatkan bahwa proporsi responden dengan jenis stroke yaitu jenis stroke iskemik mengalami lebih banyak, yaitu terjadi sebanyak 100 responden atau 89,3. Kemudian responden yang mengalami stroke sebagian besar berusia dewasa akhir atau berusia 36 sampai 45 atau 43,8%. Kemudian proporsi responden yang berjenis kelamin laki-laki itu lebih banyak dengan jumlah responden sebanyak 69 responden atau 61. Responden yang memiliki riwayat hipertensi lebih banyak mengalami stroke yaitu sebanyak 60%. Kemudian responden yang memiliki riwayat diabetes mellitus lebih banyak mengalami stroke yaitu 58 responden atau 51,8%. Kemudian
Kemudian, pasien yang tidak memiliki riwayat hiperkolesterolemia lebih banyak mengalami stroke, yaitu sebanyak 92 responden atau 82,1%. Kemudian, responden yang tidak memiliki riwayat obesitas lebih banyak mengalami stroke, yaitu sebanyak 63 responden atau 56,3%. Kemudian berdasarkan tabel 2 yaitu hasil uji regresi logistik didapatkan nilai Hosmer-Lemesow test atau F sebesar 0,992 sehingga diperoleh perbandingan 0,992 itu lebih besar dari 0,05. Yang artinya model yang digunakan pada penelitian ini adalah fit atau tepat. Kemudian berdasarkan hasil uji regresi logistik pada tabel 2 diperoleh hasil Onimbus test sebesar 0,000 dengan dan R kuadrat sebesar 0,410 sehingga diperoleh perbandingan 0,000 ini lebih kecil dari 0,05. Yang artinya faktor umur, jenis kelamin, hipertensi, diabetes mellitus, hiperkolesterolemia dan obesitas secara simultan atau bersama-sama berhubungan dengan kejadian stroke dengan kontribusi sebesar 41% dan sisanya 59% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dilakukan di penelitian ini. Berdasarkan hasil uji regresi logistik pada tabel 2 didapatkan nilai p-value pada faktor umur sebesar 0,621 sehingga diperoleh perbandingan 0,621 ini lebih besar dari 0,05 yang artinya faktor umur tidak berhubungan dengan kejadian stroke secara parsial. Kemudian diperoleh juga nilai p-value pada faktor jenis kelamin sebesar 0,886 sehingga diperoleh perbandingan 0,886 ini lebih besar dari 0,05 yang artinya faktor jenis kelamin tidak berhubungan dengan kejadian stroke secara parsial. Kemudian berdasarkan tabel 2 hasil uji regresi menunjukkan nilai p-value faktor hipertensi sebesar 0,009 nilai sebesar 0,046. Interval kepercayaan sebesar 95% atau sama dengan 0,005 sampai 0,461 dan diperoleh R2 sebesar 0,211 sehingga diperoleh perbandingan 0,009 lebih besar dari 0,05 yang artinya faktor hipertensi berhubungan dengan kejadian stroke secara parsial dengan kontribusi sebesar 21,1%. Setiap kenaikan faktor hipertensi sebanyak 1%, maka akan meningkatkan kejadian stroke sebesar 4,6% dengan risiko paling rendah sejumlah 0,5% dan paling tinggi adalah 46,1% dengan interval kepercayaan yaitu 0,05 sampai 0,461. Kemudian berdasarkan hasil uji regresi logistik pada tabel 2 didapatkan nilai p-value pada faktor diabetes mellitus
227 dan R2 sebesar 0, R kuadrat sebesar 0,199 sehingga diperoleh perbandingan 0,227 lebih besar dari 0,05 yang artinya faktor diabetes mellitus tidak berhubungan dengan kejadian stroke secara parsial sehingga tidak dapat berkontribusi dalam penelitian ini. Kemudian didapatkan p-value pada faktor hiperkolesterolmia sebesar 0,172 yang sehingga diperoleh perbandingan 0,172 lebih besar dari 0,05 yang artinya faktor hiperkolesterolmia tidak berhubungan dengan kejadian stroke secara parsial. Kemudian berdasarkan hasil uji regresi logistik pada tabel 2 menunjukkan nilai p-value pada faktor obesitas sebesar 0,087 sehingga diperoleh perbandingan 0,087 lebih besar dari 0,05 yang artinya faktor obesitas tidak berhubungan dengan kejadian stroke secara parsial. Hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa faktor paling dominan yang berhubungan kejadian stroke adalah hipertensi dengan nilai ratio 0,046 yang artinya setiap kenaikan faktor hipertensi sebanyak 1% maka akan meningkatkan kejadian stroke sebesar 4% dengan risiko paling rendah sejumlah 0,5% dan paling tinggi adalah 46,1%. Baik, kemudian pada penelitian ini dijelaskan beberapa faktor yang berhubungan dengan kejadian stroke. Di antaranya itu ada umur, jenis kelamin, hipertensi, diabetes mellitus, hiperkolesterolmia, dan obesitas. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa faktor umur tidak berhubungan dengan kejadian stroke secara parsial. Tetapi terlepas dari hal itu, menurut Manurung, Minarti, dan Diani pada tahun 2015 menjelaskan penuaan menyebabkan penurunan elastisitas pembuluh darah sehingga meningkatkan risiko aterosklerosis yang merupakan penyebab stroke. Kemudian faktor yang kedua yaitu ada jenis kelamin. Walaupun jenis kelamin tidak berhubungan dengan kejadian stroke secara parsial, tetapi serangan stroke dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Faktor risiko stroke bersifat multifaktorial pada laki-laki. Faktor risiko merokok dan alkohol lebih dominan dibandingkan pada perempuan. Sementara itu, wanita pasca menopause memiliki risiko lebih tinggi terkena stroke karena penurunan produksi hormon estrogen pada wanita. Adib dan Lucia Retnowati pada tahun 2019. Kemudian faktor selanjutnya ada hipertensi. Secara parsial, hipertensi berkontribusi sebesar 21,1%. Peningkatan tekanan darah yang abnormal dan terus-menerus atau yang bisa dikenal sebagai hipertensi menyebabkan kerusakan pada dinding arteri dan mendorong pengendapan plak di arteri dan mengganggu aliran darah ke otak. Sehingga dapat menyumbat atau memecahkan pembuluh darah di otak dan menyebabkan stroke. Kemudian faktor selanjutnya ada diabetes mellitus. Walaupun diabetes mellitus meskipun pada penelitian ini diabetes mellitus bukan faktor risiko stroke, tetapi penyakit tersebut harus tetap diwaspadai karena menurut M. Mohadib dan Lucia Retnowati pada tahun 2019 menjelaskan bahwa terlalu banyak glukosa dalam darah atau hiperglikemia dapat merusak lapisan pembuluh darah, menyebabkan terbentuknya plak aterosklerosis, dan jika kondisi ini berlangsung dalam
maka akan menyebabkan gangguan aliran darah ke otak sehingga menyebabkan stroke iskemik. Ketika plak dari proses aterosklerosis pecah dan menghalangi aliran pembuluh darah di otak, dapat menyebabkan stroke hemoragik. Kemudian pada faktor selanjutnya itu faktor hiperkolesterolemia. Walaupun faktor hiperkolesterol memang bukan merupakan penyebab yang paling utama, namun kadar kolesterol tinggi harus dihindari karena terlalu banyak kolesterol LDL dalam darah mengendap di dinding pembuluh darah dan membentuk gumpalan darah yang dapat menyumbat pembuluh darah. Jika plak tersebut terlepas, maka akan menghambat aliran darah ke jantung dan menyebabkan serangan jantung jika sampai ke otak dan menyebabkan stroke menurut Manorum Minardi dan Jani pada tahun 2015. Kemudian faktor terakhir yaitu obesitas. Walaupun faktor obesitas tidak terdapat hubungan dengan kejadian stroke pada penelitian ini, tetapi harus diwaspadai. Manorum Minardi dan Jani pada tahun 2015 menjelaskan bahwa obesitas merupakan faktor risiko stroke karena kelebihan jaringan lemak di seluruh tubuh dapat mengganggu aliran darah dan meningkatkan risiko penyumbatan. Yang keduanya dapat menyebabkan stroke. Kemudian pada penelitian ini jelaskan bahwa faktor umur, jenis kelamin, hipertensi, diabetes mellitus, hiperkolesterolemia, dan obesitas terhadap kejadian stroke secara simultan itu berkontribusi sebanyak 41%. Kemudian ada juga faktor lain, diantaranya itu alkohol, stres, gaya hidup, dan aktivitas fisik berkontribusi sebanyak 59%. Kemudian, faktor dominan yang berhubungan terhadap kejadian stroke adalah hipertensi. Hipertensi merangsang pertumbuhan plak aterosklerotik di arteri cerebral dan arteriol, mengakibatkan oklusi arteri dan cedera iskemik. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu didapatkan hasil bahwa lebih banyak karakteristik responden dengan stroke iskemik umur dewasa akhir, jenis kelamin laki-laki, memiliki riwayat hipertensi, memiliki riwayat diabetes mellitus, tidak memiliki riwayat hiperkolesterolemia, dan tidak memiliki riwayat obesitas. Faktor yang berhubungan dengan kejadian stroke adalah hipertensi, yaitu kontribusi sebesar 21,1%, sedangkan umur, hiperkolesterolemia, dan obesitas tidak terdapat hubungan signifikan dengan kejadian stroke, sehingga faktor paling dominan yang berhubungan dengan kejadian stroke adalah hipertensi. Saran dari penelitian ini diharapkan bagi pelayanan keperawatan puskesmas dapat mengadakan penyuluhan kepada masyarakat, terutama responden dengan riwayat hipertensi, tentang pencegahan penyakit stroke. Baik, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.